Baik, dialog kita lanjutkan masih bersama Maulana Yusran dari Apindo dan masih bersama Guru Besar UGM, Bu Sri Adiningsih. Bu, ini kalau kita bicara soal nota keuangan yang nanti akan dibacakan oleh Presiden Jokowi, apa poin-poin penting yang harus menjadi perhatian, Bu Sri? Saya kira begini ya, ini kan nota keuangan dan tentunya nanti RAPBN yang jadi APBN yang disusun pada masa pandemi dan harapannya kan bahwa pasca pandemi ini ekonomi Indonesia itu segera pulih, bangkit dari keterpurukannya, dan bahkan kalau tadi kita mengikuti pidato kenegaraan Presiden kan kita mestinya beliau ingin agar supaya bahwa katakanlah kalau sekarang ini dianggap suatu kondisi krisis ya, dalam artian kondisi yang tidak biasa dan kita tahu bahwa kondisi krisis ataupun kondisi keterpurukan ini menciptakan juga peluang-peluang baru, dan juga kalau kita bisa cermat, bijak, dan smart untuk memanfaatkan, itu justru bisa memberikan daya dorong bagi ekonomi ke depan yang tentunya lebih baik dan juga melakukan transformasi. Karena mumpung kita sekarang berada dalam masa suatu critical situation dan memang harus berubah. Ya, transformasi kehidupan, transformasi ekonomi, dan transformasi sosial, budaya ini kan sekarang ini terjadi pada saat di mana memang transformasi digital ini kan sudah terjadi sebelum pandemi, dan ini kan kemudian berbagai perubahan dan pandemi ini kan membuat transformasi digital mengalami percepatan di Indonesia, dan ini kan tentunya harapannya berbagai transformasi yang tengah terjadi dan memang harus terjadi dan pasti akan terjadi karena memang kita kan sudah berubah sekarang hidup kita, dan juga ekonomi kan berubah, banyak menggunakan digital, termasuk sosial juga kita berubah, dan oleh karena itulah digitalisasi di Indonesia itu sudah relatif siap dengan baik, dengan elektrifikasi yang hampir seluruh Indonesia, tinggal beberapa ribu desa yang dan juga internet pun itu juga sebenarnya kan palapar ini sudah meng-cover seluruh Indonesia, sehingga berbagai transformasi yang harus kita lakukan dan memang perlu kita lakukan, dan juga menggunakan masa-masa kritikal ini untuk melakukan percepatan transformasi. Saya kira ini adalah ide yang luar biasa, dan kalau kita lakukan, kita nanti pasca pandemi, pasca COVID, kita bukannya kemudian hanya menjadi ekonomi normal seperti sebelumnya, tidak, tapi ekonomi akan bangkit dan siap untuk maju, menjadi negara maju dan digitalisasi, karena memang pada masa pandemi ini semuanya sudah mengalami perubahan, dan mumpung pas kita memang harus mengalami perubahan dengan support digitalisasi teknologi yang saat ini tumbuh berkembang luar biasa besarnya, ini kita bisa membawa bangsa Indonesia melakukan bukan hanya melangkah tapi melakukan quantum leap, melakukan lompatan ya dari ekonomi yang biasa-biasa saja kemudian melakukan quantum leap, lompatan menjadi negara yang siap untuk menjadi negara maju. Nah, saya kira dengan menggunakan APBN ya, nanti kita harapkan di dalam nota keuangan dan tentunya RAPBN ya, anggarannya ada di sana, itu adalah bagaimana agar supaya lompatan-lompatan itu dilakukan dari berbagai sektor dan aspek kehidupan kita. Yang pertama tentu saja pandemi pastilah ya, karena pandemi, mengatasi pandemi termasuk juga adalah tentunya vaksin ya, dan supaya harapannya tahun depan vaksin sudah bisa bukan hanya ditemukan tapi juga sudah kita bisa manfaatkan oleh masyarakat kita. Dan kemudian tentunya setelah itu adalah bukan hanya pemulihan ekonomi, tapi ya setelah ini kan sekarang tahun ini kan anggap saja pemulihan, tapi adalah tahun depan mestinya lebih kepada melakukan lompatan ya, melakukan quantum leap agar supaya
kita itu tadi saya sampaikan bisa kemudian keluar dari pandemi, pasca pandemi itu ekonomi kita tidak sama lagi seperti dulu, tapi sudah maju dan siap untuk melakukan lompatan-lompatan menuju negara maju. Dan itu tentu saja ada banyak sekali, termasuk saya berharap dari sosial, budaya, politik, ya itu juga mendukung dan juga melakukan berbagai kebijakan ataupun langkah-langkah agar supaya kita bukan hanya ekonomi saja kita bicara menjadi negara maju, karena kan untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara maju ini kan semuanya juga harus dan perlu agar supaya mendukung, karena tidak mungkin kita secara ekonomi, kalau menurut IMF laporannya kan tahun 2024 ekonomi kita akan menjadi nomor 5 terbesar di dunia, ya. Dan itu adalah tentunya sesuatu yang luar biasa kalau kita berusaha untuk bisa mencapai ke sana. Tapi kan kemudian setelah itu kan bagaimana kita bisa mencapai dan kemudian menjadi negara maju, termasuk berbagai dukungan dari aspek ataupun sektor-sektor lainnya. Oke, baik. Boleh kalau saya simpulkan bahwa RAPBN untuk 2021 yang nanti akan dibacakan juga oleh Pak Presiden Jokowi, ini adalah APBN yang posturnya itu mempersiapkan diri untuk membuat Indonesia menjadi negara maju. Kurang lebih begitu ya, Bu ya? Iya, saya kira. Oke, artinya, maaf. Bukan hanya pemulihan ekonomi ya, ya. karena. Ya, artinya APBN yang sekarang masih tinggal beberapa bulan lagi, yang masih harus ya kita sampai akhir 2020 masih ada beberapa bulan, ini mestinya juga mempersiapkan atau menjadikan landasan untuk percepatan ekonomi Indonesia di 2021, begitu nggak kira-kira? Saya kira tidak. Untuk tahun ini kan kita harapannya agar supaya minimizing the damage, ya, meminimalisasi dampak negatif yang terjadi. Katakanlah kalau kita bisa mempertahankan tahun ini ekonomi kita tumbuh 0%, itu juga sebenarnya sudah suatu prestasi gitu, ya, karena banyak negara yang diperkirakan tahun ini akan negatif, sehingga kalau kita 0% itu juga bagus. Nah, ini adalah menjaga dan juga memulihkan ekonomi. Tapi kan kita bukan hanya ingin pulih, kalau saya ditanya, ya. Satu hal. Tapi kan kemudian setelah selesai pandemi kan jangan hanya pulih, tapi kita juga harus bangkit. Nah, itulah yang saya harapkan nanti muncul di dalam nota keuangan dan RAPBN tahun depan, karena saya berharap tahun depan itu kan vaksin sudah ada dan juga kemudian masalah pandemi itu sudah bisa tertangani dengan baik, ya, meskipun kita bicara flu kan juga sampai sekarang ada flu, ya, kalau itu semata. Karena tidak 100% hilang, tapi tertangani dengan baik sehingga kita tahun depan sudah mulai bisa menyiapkan Indonesia untuk bangkit. Apalagi kan tadi saya sampaikan IMF saja percaya Indonesia akan bisa menjadi negara terbesar nomor 5 di dunia 2024, ya. Oke, kalau Bu Sriadiningsih, IMF percaya bahwa Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi salah satu yang terbesar. Tapi kitanya sendiri sebetulnya punya keyakinan nggak untuk itu? Menurut saya begini, ya, memang tidak mudah untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar, ya, salah satu terbesar di dunia dan menjadi negara maju. Banyak negara yang di dalam proses pembangunan ekonominya masuk ke middle income trap, ya. Hanya sedikit negara di dunia yang setelah melewati middle income kemudian bisa negara maju, seperti di Asia itu Korea Selatan, Hong Kong, ya, Taiwan. Tapi banyak negara apalagi di Latin Amerika gagal. Nah, Indonesia sekarang kan sudah masuk ke bukan lower middle income, tapi kita sudah upper middle income. Nah, ini kan untuk bisa menjadi negara maju kan tinggal satu tahap, ya, meskipun tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah, karena memang di dunia ini banyak negara yang gagal untuk bisa dari middle income menjadi upper middle, bahkan juga bisa menjadi negara maju. Nah, ini adalah tentunya tidak mudah bagi Indonesia, tapi kalau ditanyakan kepada saya, apakah saya punya optimisme kita akan bisa menjadi negara maju? Saya kira iyalah, saya sih berharap.
Saya ingat waktu saya di One Bimpres, kita membuat kajian termasuk 100 tahun Indonesia merdeka. Ya, mimpi kita akan kemana ya. Dan mayoritas paling tidak dari responden kita kita menggunakan responden Indonesia ini banyak kan mimpinya itu tercapai cita-cita kemerdekaan kita setelah 100 tahun kita merdeka dan itu adalah kita adalah menjadi negara maju, negara yang sejahtera, adil, makmur gitu ya. Dan kalau ditanya pada saya percaya itu bisa kita lakukan. Nah, pemerintah itu 5 tahun pertama ini kan dengan pembangunan infrastrukturnya sudah meletakkan dasar-dasar yang bagus. Bayangkan, tol di seluruh pulau besar ada, kereta api double track, ya, kemudian listrik, internet, kemudian bahkan untuk dam, waduk, irigasi, ya, banyak termasuk untuk logistik, ya, pelabuhan, bandara. Ini kan basic yang diperlukan. Kita nggak mungkin bisa menjadi negara maju tanpa infrastruktur dasar itu tertata dengan baik. Nah, ini sudah ada. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan dan menambah tentunya dengan infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan agar supaya kita bisa negara maju. Karena juga jangan lupa sumber daya manusia Indonesia 5 tahun ini kan lumayan. Kita bicara pendidikan, ya kan, rata-rata pendidikan Indonesia sekarang juga sudah hampir 9 tahun, dan juga kita bicara indeks pembangunan manusia kita termasuk udah tidak rendah lagi, udah lumayan tinggi ya. Kalau kita bicara kesehatan, dengan adanya BPJS kesehatan, adanya universal health insurance ini kan lumayan bagus, sehingga 5 tahun pertama pemerintah itu sudah meletakkan dasar-dasar yang bagus bagaimana 5 tahun berikutnya itu bisa mengisi, memanfaatkan yang sudah dibangun 5 tahun ini agar supaya kemudian nanti 5 tahun berikutnya lagi ya, setelah pemerintah ini selesai, benar-benar kita siap untuk Indonesia agar supaya bangkit dan maju. Baik. Menuju ke ekonomi besar dan maju. Itu menjadi harapan kita semua ya Bu ya. Bu Sri Adiningsih, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Pak Maulana, ini menarik sebetulnya apa yang disampaikan sama Bu Sri Adiningsih. Ada optimisme sebetulnya. Tapi kalau dari pengusaha sendiri, sebetulnya apa yang paling diharapkan dengan APBN yang nanti akan disampaikan oleh RAPBN yang akan disampaikan oleh Presiden? Harapan kami pertama adalah karena kondisi situasi saat ini kan masih market kita tuh masih yang tidak menentu ya, masih uncertainty ini market yang kita lihat di sini. Nah, tentu harapan di RAPBN tersebut adalah pertama stimulus itu tetap diberlakukan sampai tahun 2021, itu paling penting ya. Kemudian yang kedua, kami sangat berharap di tahun 2021 itu belanja pemerintah itu bisa lebih awal, karena dari data okupansi hotel itu, dari kalau kita lihat dari pendapatan hotel itu mayoritas kontribusi dari kegiatan pemerintah itu masih 30-40%. Artinya Anda berharap government spending itu menjadi pendorong roda ekonomi ini berputar. Yes. Dan itu menjadi triggernya juga bagi untuk masyarakat confidence ya untuk melakukan kegiatan. Itu yang paling utamanya itu sebenarnya. Baik. Pak Maulana, terima kasih banyak sudah bersama kami di siang hari ini. Sama-sama, terima kasih.